Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa hari Rabu bersama dengan Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Merangin. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Manis kau dengar, pujian ini akan mengantar kita untuk masuk di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Kita akan naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam dalam kasih Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam keadaan sehat, dan pada kesempatan malam hari ini boleh bersama bersehati untuk kita bertelut di kaki Tuhan, mengambil waktu untuk kita menaikkan akan segala pergumulan kita, syafaat-syafaat kita. Dan pada malam hari ini, mari kita sebelum menaikkan doa-doa kita akan bersama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita membuka hati kita, sehingga kita diberkati, sehingga firman-Nya boleh membangun kehidupan kita, sehingga hidup kita pun boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sebelum menerima berkat firman-Nya, kita akan bersama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus untuk kami menaikkan akan segala pengagungan kami, dan terlebih saat ini kami rindu untuk kami menerima berkat firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami terus diterangi untuk berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan waktu penyampaian saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini di dalam renungan firman Tuhan, kita akan membuka di dalam kitab Matius, pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Begini firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api.
tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu fokus kehidupan orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi fokus kehidupan saudara dalam kehidupan ini? Banyak orang di dunia ini memiliki fokus kehidupannya hanya berfokus kepada hal-hal lahiriah, hal-hal materi, hal-hal jasmani, dan kehidupannya hanya mengandalkan kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Lalu apakah fokus kehidupan orang percaya, orang Kristen? Bahwa firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, apa yang seharusnya menjadi fokus kehidupan saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa segala sesuatu yang bersifat lahiriah, yang bersifat duniawi, itu menjadi fokus kehidupan orang-orang yang tidak mengenal akan Allah, yang tidak mengenal akan Kristus. Dan itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah akan mengalami kehidupan yang jauh dari kebahagiaan hidup. Karena fokusnya hanya berfokus kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Yang sifatnya sesaat. Oleh sebab itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang Kristen hanya berfokus kepada sesuatu yang bersifat duniawi, artinya sebagaimana firman Tuhan katakan, kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, yang mereka tidak memiliki pengharapan, keselamatan, tidak memiliki akan janji kehidupan kekal Allah. Dan tidak heran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat mereka hidup tidak mencapai apa yang diharapkan, yang diinginkannya, mereka putus asa, mereka tidak bahagia, mereka tidak bersuka cita, mereka
akan merasa kehilangan akan pengharapannya. Karena apa yang diharapkan, apa yang menjadi fokus kehidupannya, tujuan hidupnya, hal-hal yang bersifat sementara. Tidak heran, ya, sekarang ini, ya, kalau di apa ya, dunia yaitu fashion atau salon, ya, spa dan sebagainya itu begitu laris, ya, karena orang-orang yang fokusnya kepada sesuatu yang sifatnya sementara, mereka harus mengikuti akan keadaan dunia ini. Ya. Kita melihat, ya, kecantikan saja. Ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan sayanya fokus kepada sesuatu yang duniawi ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan kehilangan damai sejahtera. Karena apa yang sifatnya sementara ini, ya, tidak akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Di saat Bapak, Ibu, Saudara, ya, mulai khususnya, ya, kaum wanita, ya, bercermin depan cermin, melihat kok mulai ada kerutan, keriput, ya, secepatnya lalu mencari, ya, informasi dan bahkan mencari cara bagaimana supaya kelihatan awet muda, tidak lagi nampak keriput. Ya. Maka banyak yang mereka akhirnya mengambil langkah, ya, operasi plastik, ya, dipasang benang, tarik sana tarik sini, ya, dengan suatu harapan supaya kelihatan awet muda. Ya. Karena fokusnya hanya bersifat jasmania, sesuatu yang sementara, yang terus mengalami perubahan-perubahan kehidupan ini. Di saat Bapak Ibu berkaca, melihat, waduh, rambutnya kok enggak hitam lagi, mulai gelisah, mulai ada perasaan, wah, enggak nyaman. Nah, ya. Padahal rambut putih itu menunggunya lama. Ya. Bahkan Tuhan katakan sampai putih rambutmu aku akan tetap menggendong kamu, memperhatikannya. Di saat kita hanya fokus pada sesuatu yang jasmani, sesuatu yang lahiriah ini, kita akan kehilangan sukacita. Rambutnya putih, kehilangan sukacita. Kerutan mulai ada, kehilangan sukacita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Apa yang seharusnya menjadi fokus kehidupan orang percaya adalah bagaimana kita hidup untuk mempersiapkan diri berkenan kepada Allah di hadapan hadiratnya dan kita mencari kerajaan Allah. Di saat fokus kita kepada kehidupan rohani, bagaimana kita berjuang untuk hidup dalam terang kebenaran Allah, Bapak Ibu tidak akan mengalami kekecewaan. Di saat kita dibangun dalam kehidupan rohani kita, di situ firman Tuhan beritahukan Bapa kita di surga mengerti apa yang kita perlukan dan Bapa di surga tahu harus bagaimana untuk memberikan pemeliharaan kepada
kita. Dan di saat kita fokus kepada perkara-perkara rohani, Bapak Ibu tidak akan dibuat kecewa. Walaupun sudah mulai berkerut, ya, kulitnya tidak akan kecewa. Walaupun putih rambutnya, tidak akan kecewa, justru semakin hari semakin membuat kita menjadi orang-orang yang bersemangat, optimis kehidupan untuk kita membangun hidup yang berkenan kepada Allah. Dan kita tetap bersukacita karena kita tahu bahwa kita memiliki Bapa di surga yang tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita, yang tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun terus kehidupan rohani kita. Mari fokus kehidupan kita membangun kehidupan rohani, supaya semakin kita mantap dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak diumbang-ambingkan oleh segala keadaan dunia ini, yang sifatnya sementara, yang akan, firman Tuhan katakan, akan dibinasakan oleh Allah. Bahwa dunia dengan segala keinginannya ini akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, di saat hidupnya berfokus kepada Kristus, hidupnya dibangun di dalam kehidupan rohani yang semakin sungguh-sungguh, semakin mantap, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Karena Dia katakan bahwa kamu memerlukan semuanya itu, dan Bapamu di surga tahu itu semuanya. Maka Ia tidak akan membiarkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kehidupan kekristenan kita bangun di dalam fokus yang benar. Mari kita fokuskan kepada perkara-perkara rohani. Di saat kita fokus hidup ini pada perkara-perkara rohani, engkau tidak akan dikecewakan. Engkau akan terus bersukacita. Engkau akan damai sejahtera di dalam kehidupan ini, walaupun dunia ini terus mengalami perubahan dan membawa kekhawatiran bagi mereka yang fokus hidupnya kepada dunia. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengabdikan hidup kita kepada Allah, bukan kepada mamon. Mamon bukan hanya berbicara masalah kekayaan, masalah ekonomi, tetapi mamon berbicara masalah duniawi. Masalah duniawi. Oleh sebab itu, tidak boleh demikian. Oleh sebab itu kita harus memiliki fokus kehidupan kepada Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah. Mari kita kejar, mari kita terus lakukan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah firman Tuhan bahwa Bapamu di surga tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Di saat hidup kita selalu ada dalam fokus yang benar, yaitu kepada Allah di dalam hidup ini. Amin. Mari kita akan renungkan firman Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa-doa kita bersama. Mari kita berdoa untuk terus untuk bangsa dan negara,
untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Allah. Ya, kita terus berdoa untuk penanganan COVID, kita berdoa untuk gereja Tuhan, untuk rencana ibadah bersama. Kita doakan supaya semuanya berjalan baik dan semuanya boleh diberkati. Dan pemerintahan pun juga diberkati oleh Allah di dalam menanganinya. Dan jangan lupa berdoa untuk orang-orang yang Bapak, Ibu, Saudara kasihi. Dimanapun mereka berada, doakan keselamatan, ketentraman, kedamaian, dan juga segala pekerjaannya. Doakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Saatnya kita akan masuk di dalam pokok doa-doa syafaat kita. Kita akan hantar dengan satu pujian, penuhi hidupku. Dengan segenap hati kita akan naikkan pujian ini. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan cengkemahan Roh Kudus. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di bawah ini. Jangan lupa tombol loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.